Semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengumandangkan azan lagi. Suatu ketika, Khalifah Abu Bakar memintanya untuk menjadi muadzin kembali. Namun, dengan hati pilunan sendu Bilal berkata, "Wahai Khalifah, biarkan aku hanya menjadi muadzin Rasulullah saja. Rasulullah kini telah tiada, maka aku pun bukan muadzin siapa-siapa lagi." Abu Bakar pun tak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Itulah kesedihan Bilal. Kesedihan sebab ditinggal wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semasa hidup senantiasa bersamanya. Dan kesedihan itulah yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Hingga pada suatu hari Bilal ikut pasukan Fathu Islam menuju Syam dan memutuskan untuk tinggal di negara Syria. Dan mulai saat itu Bilal tidak pernah kembali ke kota Madinah. Saking lamanya tidak pergi ke kota Madinah, sampai pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam mimpinya dan Rasul pun menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak pernah mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" kata Rasulullah di dalam mimpi Bilal. Seketika Bilal pun bangun terpanjat dari tidurnya dan segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiba di Madinah, Bilal menangis bersedu-sedu dan melepas rasa rindunya pada Rasulullah, pada sang kekasih yang dulunya senantiasa bersamanya. Dan saat itu, ketika Bilal masih berada di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Ya, keduanya adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hasan dan Husain. Dengan mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami rindu kakek kami, Paman. Kami ingin sekali mengenang kakek kami." Ketika itu pula, Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu. Dan beliau juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan meskipun sekali. Bilal pun memenuhi permintaan itu. Pada saat waktu sholat tiba, Bilal naik pada tempat dahulu biasa dia adzan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Mulailah Bilal mengumandangkan adzannya dengan syahdu. Pada saat kalimat Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti. Semua orang kaget dan terkejut mendengar suara yang telah bertahun-tahun hilang. Suara yang mengingatkan pada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak. Bahkan para gadis yang sedang dalam pingitan pun ikut keluar. Semua orang terpana pada sosok suara azan Bilal yang sangat dirindukan tersebut. Dan saat Bilal mengumandangkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seluruh Madinah pecah oleh tangisan-tangisan dan ratapan kerinduan akan sosok baginda Rasulullah yang sangat memilukan. Semua orang menangis, teringat saat-saat indah bersama sosok baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa terkecuali Khalifah Umar bin Khattab juga turut menangis dengan tangisan yang sangat keras. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Tubuhnya tersungkur ke tanah, lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu, Madinah mengenang masa-masa saat masih ada sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka.
Dan hari itulah merupakan azan pertama dan azan terakhir Bilal setelah ditinggal wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk azan yang tidak bisa dirampungkan olehnya. Subhanallah. Itulah sepenggal kisah yang mampu mencampur adukkan perasaan kita dan yang mampu membuat kita menitikkan air mata, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.